Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sungguh kita boleh bersuka cita. Kalau hari ini kita bisa bersama-sama, sekali lagi itu karena anugerah. Satu kehormatan kalau kita masih bisa bersama-sama. Satu hal yang luar biasa, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, karena bukan kuat dan bukan gagah, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudaraku, saya dan Bapak Ibu semua di tempat ini. Belajar firman Tuhan. Hari hari semakin mendekati waktu-waktu kedatangan Tuhan. Ya, kita percaya itu kita harus jangan lengah, jangan lupa itu saudaraku, waktu terus berjalan, ada banyak tanda-tanda yang sudah mulai digenapi, bangsa melawan bangsa ya, kita sudah bisa lihat sekarang. Nah, puji Tuhan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudaraku, saya membaca satu kalimat dari seorang penyair yang namanya dari Rusia yang namanya Leo Tolstoy. Ya, dari Rusia. Dia kelahiran itu saudaraku Citayam, saudara. Ya. Dia bilang begini, bagus kata-katanya. Jangan banyak bicara denganku tentang agama. Aku ingin melihat agama dalam hidupmu. Ya. Ini sesuatu yang membuat saya, iya ya, orang Kristen mestinya punya sesuatu pandangan hidup kekristenannya seperti ini. Gitu loh ya. Jangan, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah, tunjukkan hidup kekristenanmu, bukan soal cerita tentang Kristenmu. Ya, kita kebanyakan kan cerita agama Kristen itu A, B, C, D ya. Tapi kita lupa menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang harus menunjukkan kekristenan kita di dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang hidup dalam kekristenan kita. Bukan kita kemudian berpikir, ya Pak, kita harus fleksibel lah hidup ya. Saya bilang kalau fleksibel hidup, saya takut kita semua enggak ke surga, saudara. Kenapa? Nanti malaikat bilang ya fleksibel lah, kamu lama-lama bisa juga ke sana ke neraka sebentar. Nanti kalau bisa balik, kalau enggak ya udah di sana. Karena fleksibel, saudara. Kita harus betul-betul menentukan arah kita semuanya. Nah, tunjukkan agamamu dalam hidupmu, bukan hanya cerita tentang agamamu, ya. Nah, saudaraku, kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 16, satu ayat firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar. Dalam Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Satu penggalan ayat daripada Matius 5 ini tentang bagaimana dia, saudaraku, ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bukan cuma sekedar menjadi terang, tapi menjadi terang untuk bisa dilihat orang. Ya, jadi bangga kalau jadi orang Kristen ya saudara. Sekali lagi bangga kalau jadi orang Kristen dan itu harus tunjukkan, bukan soal bangga saja, tapi ada penunjukan di dalam diri kita. Saya bilang sih setiap bulan, akhir bulan atau awal bulan di perumahan tempat saya tinggal itu saudaraku, biasanya kami akan kumpul, bapak-bapak itu biasanya kumpul di pos ronda. Ceritalah macam-macam, kita cerita tentang apa yang akan kita kerjakan untuk kedepannya. Sampai suatu saat mereka tanya ke saya, ya ini berkaitan dengan peristiwa yang kemarin di Sukabumi ya, di Cidahu. Kemudian mereka tuh tanya, ini kemarin saudara ya, mereka tanya malam itu, Pak boleh gak aku bertanya? Ya boleh, saya bilang. Kenapa orang Kristen kalau dipersekusi, dianiaya, tidak disukai, kok gak pernah bales? Gitu loh ya, nantangin nih rasanya nih ya. Gak pernah bales dan selalu malah mendoakan kami katanya. Mendoakan kami yang mempersekusi orang-orang Kristen. Kenapa tuh Pak? Saya bilang dalam hati saya bilang, oh belum lihat orang Kristen ngamuk sih loh, ya disalipin loh, ya. Tapi saya punya satu jawaban begini. Kami memberi dari apa yang kami miliki. Seperti Tuhan memberi kepada kami. Apa itu Pak? Kasih. Ya saudara, karena kasihlah kita semua bisa memberi yang terbaik. Kita memiliki kasih, itu yang bisa kita berikan kepada siapapun yang sekali lagi walaupun dia menganiaya kita. Karena Tuhan berkata, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tapi kalau kita mengasihi musuh kita, itu yang utama. Bisa enggak kita mengasihi orang lain? Bisa enggak kita mengasihi musuh kita? Itu yang paling penting yang Tuhan ajarkan.
kasihilah sesamamu manusia seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Tetapi Tuhan berkata, kasihi juga musuhmu. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Hanya kasihlah bentuk nyata dari seorang Kristen, ya. Nah, ini percakapan yang saya bilang luar biasa juga ya. Itu memberikan suatu masukan yang berharga buat saya bahwa dimanapun saya berada, orang akan lihat apa yang saya katakan dan saya lakukan. Orang akan tahu siapa saya ketika saya memperlakukan hidup saya. Apakah saya sama seperti Kristus yang hidup atau tidak. Orang Kristen tidak hanya ada labelnya pada hari Minggu. Ya, pasti orang hari Minggu pergi ke gereja. Bukan cuma itu. Kekristenan kita tunjukkan bukan pada waktu kita ada di persekutuan orang-orang percaya. Bukan pada waktu kita ada di gereja. Menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen ketika kita ada di luar gereja. Ketika kita ada di tengah masyarakat, apakah kita tetap menjadi orang Kristen atau tidak? Apakah kita tetap menampilkan wajah Kristus dalam hidup kita atau tidak? Apakah kita tetap membawa diri kita apa adanya? Ya ini gua begini ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Enggak, saudara, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Dimanapun kita berada, siapapun kita pada hari ini. Nah, kita dipanggil bukan hanya menunjukkan siapa kita, label kita, ya atribut kita, KTP kita orang Kristen. Tapi mari kita tunjukkan bahwa dunia tidak membutuhkan banyak kata-kata. Dunia sedang membutuhkan teladan kita semua. Percuma kita berdoa syafaat. Maaf. Percuma kita memohon Tuhan mencampur tangan buat Indonesia. Percuma kalau kita menangis untuk Indonesia tapi kita tidak pernah mencontohkan diri kita sebagai orang Kristen buat mereka. Jujur, ini tahun ke-40 saya menjadi orang Kristen. Saya mungkin tidak akan bertobat kalau ngelihat orang Kristen, saudara. Jujur, ya. Mereka baik cuman pada hari Minggu. Tapi hari-hari lain bagaimana dengan mereka? Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu kebandelan saya. Tuhan tahu kekerasan hati saya. Dia sendiri yang hadir dalam hidup saya. Dia sendiri yang datang menghampiri saya. Dan itu yang membuat saya tidak bisa berkutik, saudara. Ini tahun ke-40. Saya hitung, saudaraku. Ini tahun ke-40. Umur saya sekarang udah 66, puji Tuhan. Ya ini kepala 6. Ini sedang lucu-lucunya, saudara, biasanya begitu ya. 66 ini kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat gitu ya. Itulah masalahnya. Tapi mari kita belajar bahwa ada sesuatu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Tidak cukup kita sebagai orang Kristen memiliki KTP Kristen. Apakah kita sudah menjadi garam yang memberi rasa buat orang lain? Atau kita justru membuat rasa garam buat orang lain, yaitu darah tinggi melulu kalau ngelihat kita. Ya kesel banget kalau udah ngelihat kita. Kita menjadi terang, apakah kita sudah menjadi terang atau menyilaukan orang lain dengan sikap kita. Gue males ngelihat dia. Gue gedek kalau udah ngelihat dia. Orang Kristen jangan sampai kayak gini, terangnya keterangan teuing. Ya, sampai bikin silo orang lain. Pengen nomor satu, pokoknya gua. Nah kalau orang Cina namanya C-nya sepang tuh saudara. C-nya sepang. Pang nomor hiji. Pang nomor, ambunglah pokoknya pang aja. Pang bagerna, pang nomor hijina, pang nges. Gitu we. Ya saudara, mulai belajar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi apa yang seperti harapan orang-orang di sekitar kita bahwa tunjukkan kekristenmu. Yang pertama, iman harus dinyatakan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, beriman kepada Tuhan tidak cukup kita ucapkan sebagai janji iman kita, tapi harus menghasilkan buah daripada iman itu sendiri. Iman yang bertumbuh, iman yang berbuah itu bukan sekedar kita percaya pada Yesus, tapi membuktikan nilai dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan baik, beriman kepada Tuhan baik, tapi tunjukkan hasil dari imanmu. Apakah engkau tetap yakin bahwa apa yang kau yakini dalam imanmu bahwa itu pasti akan menghasilkan sesuatu atau tidak? Orang yang memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan pasti ada buahnya.
kehidupan Kristenan mereka itu adalah kehidupan yang menjadi teladan dalam segala hal. Ya, ingat sekali lagi, kekristenan itu bukan sekedar liturgi, bukan sekedar agama, tapi ada sesuatu yang kita harus sama-sama semua tunjukkan kepada orang lain. Ya, banyak orang datang pergi ke gereja, saudaraku. Kalau saya tanya kepada beberapa jemaat, kenapa kamu ke gereja? Ya kan orang Kristen mesti ke gereja atau Pak, katanya. Bener. Ya, kalau ke masjid mah bukan orang Kristen atau meren. Ya. Yang kedua, kenapa kamu pergi ke gereja? Aku takut neraka, Pak. Oh, rupanya orang pergi ke gereja teh takut neraka, saudara. Pergi ke gereja itu bukan sekedar saudara, ya, menjadi orang Kristen yang harus ke gereja. Bukan sekedar takut neraka. Pergi ke gereja itu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Membawa jiwa kita. Ini loh Tuhan aku yang selalu berbuat salah di hadapanmu. Aku mohon hari ini Tuhan memberikan aku kelepasan, kelegaan. Itu kan enak, saudara. Ya, jangan nanti pulang begini, ditanya sama temennya, lu dari gereja? Heeh. Terus apa yang lu dapat? Gue mah kagak dapat apa-apa di gereja, bener. Kenapa pendetanya sih gitu pisan? Ke gereja bukan dapat apa-apa, tapi memberi apa-apa. Ya kan, banyak orang pergi ke gereja supaya dapat apa-apa. Kenapa? Supaya utang gua lunas. Lu yang ngutang, Tuhan yang suruh bayar, enak aja. Ya, datang sama Tuhan. Ya, datang sungguh-sungguh tunjukkan jati dirinya, jati diri kita kepada Tuhan. Datang orang banyak ke gereja juga. Kenapa, saudara? Supaya mereka juga mengakui dosa. Ya, mereka datang. Kalau ada istilah sekarang katanya ada orang Kristen kristal. Kristennya datang kalau Natal. Ya, ada orang juga datang ke gereja karena hal-hal tertentu, misalnya kalau dia udah kepepet dia datang ke gereja. Tapi saya lebih menghargai mereka loh. Betul. Kalau mereka punya masalah baru ke gereja, saya lebih menghargai. Dan saya lebih bersyukur untuk orang itu. Kenapa? Mereka masih mengakui ada Tuhan di gereja. Daripada begini, gue punya banyak masalah, udah yuk ikut gue. Kenapa? Gue punya orang pinter. Orang pinter. Diajak ke rumah orang pinter, saudara. Saya bilang, orang yang pergi ke rumah orang pinter itu pasti bodoh. Iya kan? Kenapa lu pergi ke rumah orang pinter? Karena lu bodoh. Makanya jangan percaya sama yang kayak gitu, saudaraku. Ya, sampai sekarang orang cari cerita itu, tanya tentang Google, saya pernah lu iseng, saudara. Google, kapan saya mati? Kagak jawab. Gak bisa jawab loh, saudara. Dia gak tahu. Makanya kita harus belajar dekat sama Tuhan. Jangan cari orang pinter, ya. Cari yang membuat kita semua ada di tempat ini. Percaya kekudusan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kasih anugerah, ya. Refleksikan hidup kita sebagai orang Kristen. Saya ingat cerita, saudaraku. Kenapa orang Kristen tuh bager pisan kalau udah di gereja teh. Mani kelihatan kudus-kudus pisan. Luar biasa, ya. Ketemu ge shalom, apa kabar? Mukanya ge ceria. Pasti geus disetrika sencana ka dieu ge nya. Rapi-rapi pisan tah. Ketempo garelis, gara ranteng. Nah, saudaraku, begitu di luar gereja aku mah aing we. Nah, saudara, gak ngerti ya kalau saya ngomong Inggris ya. Oke. Agak lupa saya. Saya ini kadang-kadang masih ke bawah Inggris saya, saudaraku. Karena di tempat saya melayani di Kanada, saudara, ya. Itu biasanya memang seperti itu. Ya, masih ingat ya Kanada ya? Kandang para janda. Jadi itu memang bahasanya mesti bahasa itu, saudaraku, karena orang-orang tua. Jadi kami harus tetap bahasa Sunda. Jadi maaf ya. Jadi nanti saya kembalikan lagi. Lidah saya putar lagi. Jadi saya ingat, saudaraku, orang Kristen itu jangan tunjukkan kamu orang Kristen ketika kamu ada di gereja aja, tapi ada di luar gereja. Jadi ceritanya ada begini, ada seorang pemabuk bertobat, saudara. Dia masuk ke gereja, dia senang sekali, ya. Ada nyanyian, ada pujian, dia menyembah, ikut, saudaraku, ya. Nah, Asyir juga mempersilahkan dia, ini orang baru nih, dia duduk di belakang. Dia nggak, biasanya kalau orang baru jarang ada yang mau duduk di depan, saudaraku, ya. Tergantung Asyirnya sih. Ya, biasanya kalau Asyir yang baik, anak Asyir yang ramah, biasanya yang baru itu mestinya duduk di depan.
berdampingan dengan gembala. Itu biasanya begitu. Ya. Kenapa ini loh gembala saya, perkenalkan. Mudah-mudahan nanti begitu ya. Puji Tuhan, karena kami memiliki kebiasaan begitu. Ada jemaat baru, kami akan dudukkan dengan kami sama-sama. Supaya kami sama-sama, saudara. Ya, jadi itu luar biasa. Jadi dia datang, dia duduk di belakang, di pemabuk ini. Waktu pujian dinaikkan, dia nyanyi, dia menangis, dia sedih, dia merasakan bagaimana jamahan Tuhan. Pada waktu khotbah disampaikan, baru berapa ayat pendeta ngomong gitu ya. Tiba-tiba handphonenya berbunyi dengan keras sekali. Wing, wing, wing. Kaget semua. Ya, mata semua terbelalak ke dia. Pendetanya galak pisan. Ya, ini baru keluar dari Cilacap soalnya. Galak, saudara. Matiin! Kalau lagi dengar firman, matiin. Waduh, semua pada terkesiap, saudaraku. Waduh, itu pemabuk itu langsung dengan gugupnya dia matiin. Istrinya di sebelah bari nyubitin dia. Berkata juga dari tadi matiin. Ya saudara, bukannya membantu menenangkan malah akhirnya dimatiin. Malu pisan saudara, semua mata memandang. Selesai ibadah, keluar, gak ada yang nyambut dia. Semua orang mata memandang dia karena tadi sudah membuat suatu suasana yang tidak menyenangkan. Pulang dia. Istrinya bilang, ya udah pulang duluan aja. Ya udah pulang dia. Karena pikirannya dan hatinya yang sedih, kesel, ya dia tidak menduga orang Kristen kayak gitu. Akhirnya dia pergi ke bar lagi. Dia minum untuk menghilangkan kegalauan hatinya, dia minum. Waktu dia mau minum, gelasnya jatuh saudaraku. Gelasnya jatuh, tumpah. Tiba-tiba itu dengan sangat sigap sekali. Bartendernya lari saudaraku, kemudian ngelap. Dia minta maaf bahwa itu sempat tumpah dan mengotori lantai. Bartendernya bilang begini, enggak apa-apa, Bapak duduk aja. Nanti kami akan ganti yang tumpah. Dibawain lagi yang baru, diajak ngobrol dengan ramah, dengan sukacita, cerita dengan luar biasa. Saudara tahu, minggu depan dia nggak ke gereja tapi ke bar. Karena pelayanan di bar jauh lebih baik. Mungkin ini sekedar cerita. Tapi ini yang terjadi di gereja loh saudara. Hari-hari terakhir ini semua orang sedang menunjukkan siapa dirinya. Kasih kebanyakan orang semakin hambar. Itu peringatan Tuhan. Hati-hati dengan kita. Tunjukkan kasih-Mu bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap kita, keseharian kita. Ya, apa yang kita lakukan itu akan terbaca oleh semua orang. Dan orang akan tahu siapa kita tanpa engkau promosikan bahwa engkau orang Kristen. Dengan perbuatanmu, dengan sikapmu, dengan keputusanmu, dengan pola hidupmu sebagai orang Kristen, orang akan tahu bahwa engkau orang Kristen. Gak usah bersikap ramah, sok baik, ya. Muka lu udah ketahuan, gitu loh. Makanya saya suka bilang, alah, mau cari orang munafik mah gampang. Di mana? Gereja. Di pasar, apalagi? Gereja super, ya, ramah, baik. Tahu dah ntar mah. Jadi suami istri berantem juga kalau udah mau ke gereja mah bager, gandengan gitu ya saudara. Terus ntar pulang, ayo jilid 2 kita berantem lagi. Saudara, ini yang terjadi. Jujur kita masih suka lakukan itu ya. Belum lama saya pelayanan di satu gereja di Jakarta 2 minggu yang lalu. Gak usah disebutin nanti malu ya. Karena satu sinode. Jadi pulang ini saya keluarkan kendaraan saya, saudaraku, macet di jalan, macet di tempat parkir itu macet. Ternyata ada yang lagi ribut. Yang satu baru masuk, yang ini mau keluar nih. Biasanya kalau di gereja-gereja di Jakarta kan begitu ya, pinuh pisan gitu ya. Jadi yang satu mau masuk, ini mau keluar gitu. Terus pacung cengan, cik cara orang Sunda mah ribut gitu. Ribut mereka. Udah saya dalam hati bilang, pan tadi baru ngedengar firman Tuhan barunya. Ini teh firman Tuhan jatuh di tangga apa pada kemana ini teh. Turun di depan itu terus si kepo ini saudara. Si kepo ini ya si Erwin ini gak suka ngelihat yang kayak gitu tuh. Gak resep. Samperin. Pak ada apa? Ini. Pas dilihat, dari khotbah.
Dia langsung masuk. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kan munafik. Iya kan? Munafik banget gitu loh. Nah makanya saudara, jadi orang Kristen tuh di luar, bukan di sini. Bukan di gereja. Di gereja orang udah tahu Anda orang Kristen. Di luar ngaku gak kita jadi orang Kristen? Kan itu petugas parkirnya, itu kan yang disewa saudara. Ya, dan mereka akan lihat tingkah laku orang Kristen tuh kayak apa. Saya bertobat saudara. Karena saya punya satpam di gereja itu sudah hampir 23 tahun belum bertobat. Tapi saat terakhir saya langsung beranikan diri, tidak bisa seperti ini. Dia ditaruh 23 tahun di antara orang Kristen, saya tahu pasti ada maksud Tuhan. Sebelum dia meninggal, 1 hari sebelum dia meninggal, tahu saya ini, saya datang ke rumahnya dan saya ceritakan tentang firman Tuhan. Hari itu dia terima Yesus, besok dia meninggal. Saya cuma mau kasih tahu saudara, kesempatan cuma 1 kali dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah beri hidup kita 2 kali di dunia ini, 1 kali saja. Apakah 1 kali kita di dunia kita bisa menjadi berkat atau tidak? Hidup bukan diukur dari lamanya, tapi apa yang kau hidupi selama engkau hidup. Itu yang paling penting. Kita bisa belajar itu. Yang kedua saudara, dunia membaca hidup kita bukan hanya mendengar cerita tentang agama kita. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16, bahwa terang kita harus bercahaya sehingga orang lain bisa melihat perbuatan kita dan memuliakan Tuhan. Orang yang di sekitar kita, sekeliling kita sedang membaca, meneliti hidup kita saudaraku. Semakin hari, semakin waktu kita semakin terus akan dilihat oleh orang lain. Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen betul-betul menjadi orang Kristen yang betul sesuai dengan Alkitab atau tidak? Orang lain akan nilai hidup kita semuanya. Mereka belum percaya, mereka belum mengerti tentang kekristenan. Siapa yang harus mencontohkan Kristus yang hidup dalam diri kita? Kan orang Kristen mestinya. Jangan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Kita belajar untuk mengasihi itu bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan juga. Ada kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Ada satu yang jelek dari hidup saya sampai hari ini saudaraku, dan itu masih terjadi dalam hidup saya. Yaitu kalau ada orang yang memusuhi saya, ya saya paling deketin. Itu jelek banget saya saudara. Ada beberapa, ya katakanlah namanya juga di gereja ya. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Bapak Gembala, di gereja jauh lebih sadis tahu. Ya, kalau dia politik masih gampang ya, masih kepentingan. Di gereja lebih sadis, tahu gak? Kemejanya doang, bajunya doang, ya jasnya doang. Kristen, saya bilang, Athena aku maha aing we. Wah saudara, di gereja juga saya menghadapi kayak gitu. Tapi semakin dia memusuhi saya, semakin dia cari celah buat menyalahkan saya, semakin saya deketin. Kenapa Pak? Bapak kok dibenci sama dia, kok Bapak malah deketin? Gua sedang belajar firman Tuhan, menaruh bara di atas kepalanya. Belingsatan loh, rasain loh. Ya, coba ngebayang nggak kalau kita menaruh bara di atas? Kalau kayak saya, ubun-ubun doang, apa nggak nyot, saudara? Makanya belajar, saudara, belajar menaruh bara di atas kepala itu tentang sesuatu yang, aduh, ya. Kita belajar ya menjadi contoh yang baik buat orang lain. Ya, jika kita hanya berbicara tentang Tuhan tetapi hidup kita tetap bertentangan dengan firman Tuhan dan kesaksian yang tidak berdampak, saya pastikan itu bukan orang Kristen. Kalau kita hanya berbicara tentang Tuhan tapi kita bertentangan dengan firman-Nya dan kita tidak pernah membawa dampak dalam hidup kita, saya pastikan itu bukan orang Kristen. Itu cuma warnanya saja. Ya, belum sampai ke dalam ya. Ada satu ilustrasi saudaraku. Ada seorang yang datang pada saya pada waktu, ini ilustrasi yang nyata, waktu saya masih di gereja yang lama saudara. Datang orang tuh dari gereja, dari sinode yang lain bilang begini, Pak bisa bantu saya enggak? Oke, bantunya dalam bentuk apa dulu, saya bilang, saya mau konseling. Oke. Konselingnya gimana? Saya bilang, iya saya mau nikah nih katanya. Tapi saya mau menikah dengan orang yang di luar agama Kristen. Oh, saya bilang. Tapi dia baru mau ke gereja loh Pak. Dia mau ke gereja. Dia udah janji kok dia mau ke gereja katanya kalau menikah dengan saya. Terus saya bilang begini,
Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah engkau terang dengan terang, bukan baru mau terang. Nah, yang masih belum nikah jangan ketipu. Ya, Pak udah mau ke gereja mau dibaptis, itu baru mau terang, belum terang. Ya, kita aja yang terang baru saya doang. Tuh. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Jadi terang dengan terang itu nggak boleh, nggak harus bisa. Tapi kalau terang baru mau diterang, nah udah nggak usah. Terus saya bilang nggak bisa, nggak boleh terang dulu dengan terang. Buktikan dulu sebelum dia menikahi kamu, dia pergi ke gereja, dia bertobat, hidup berbuah, itu baru. Saya bilang, wah lama Pak, ya terserah lu. Ya, kalau mau sekarang ya sekarang. Terus nekat, jujur ya saya mau bilang nekat dinikahin. 3 bulan dalam pernikahan. Itu memang masih bulan madu saudara. Masih senang. Bulan keempat dibulan-bulanin. Madunya sudah hilang. Berantem terus. Ya, bahkan siap untuk dimadu lagi. Tahu dimadu lagi? Nikah yang kedua. Lapor sama saya, Pak bener Pak. Udah nasi udah menjadi lontong. Gak usah ya. Gak usah. Itu hal yang jelas saudaraku. Makanya hati-hati dengan hidup kita. Kita harus isi hidup kita dengan segala sesuatu yang benar. Ya, refleksikan hidup kita dengan sesuatu yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kekristenan bukan sekedar agama, tapi pola hidup. Bukan cerita tentang sejarah kekristenan, tapi adalah kepribadian. Orang Kristen harus punya kepribadian ini. Ya, Matius 7 ayat 21-23 firman Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada akhir zaman akan banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah berbuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu dan banyak mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu kata Tuhan, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau daripadaku, kamu sekalian yang berbuat kejahatan. Saudara, saya mau bilang kadang-kadang orang Kristen, maaf saya selalu bilang ini keadaan zaman sekarang. Panggung, mimbar itu dijadikan panggung. Ya, lihat gua, lu lihat gue nih, sekarang gue udah naik panggung mau jadi WL, singer atau apapun itu. Jangan pernah jadikan ini saudaraku menjadi panggung sandiwara kita. Banyak orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, mereka berkhotbah, mereka luar biasa dipakai Tuhan, tapi melakukan juga kejahatan yang sama. Saudara tahu itu dan itu terjadi. Kok bisa Tuhan pakai? Tuhan itu maha kuasa lagi, dia punya kehendak terserah dia. Ya, bahkan dia bisa pakai siapapun untuk melakukan semua kehendaknya. Dia pakai Raja Babel yang keras dan kejam untuk menjaga mengajar orang-orang Kristen, mengajar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia pakai siapapun yang dia mau. Jangan pernah jadikan mimbar sebagai panggungmu. Semakin engkau dipakai Tuhan untuk naik mimbar, untuk mewartakan firman Tuhan, menjadi WL, menjadi singer, itu adalah kehormatan yang kau harus jaga di hadapan Tuhan. Itu suatu yang luar biasa. Saya selalu katakan, Tuhan jangan beri kesempatan buat aku mengatakan bahwa aku yang terbaik. Aku bisa naik mimbar karena ada orang yang mendengarkannya. Kalau enggak, aku kan kayak orang bego sendirian ngomong. Nah itu kita belajar saudaraku. Jangan sampai Tuhan bilang gini, maaf ya sorry. Kalau saya kan bilang, Tuhan sosok akrab kan kita sama orangnya ya. Tuhan apa kabar gitu, masuk ketemu Tuhan. Tuhan langsung ngomong, kalau Tuhannya kayak saya kan begini. Sahanya asa-asa wow tapi ente ini mah. Dia bilang, saya tahu tapi enggak tahu. Tuhan aku ini udah khotbah lu kemana-mana. Aku udah menginjil kemana-mana. Aku sudah menyatakan firman Tuhan kemana. Cik kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu, pergilah engkau yang berbuat kejahatan. Jadi jangan pernah merasa bangga, hebat, orang nomor 1, orang yang terkenal, orang yang dipakai Tuhan. Kalau kita sudah naik mimbar, jangan pernah merasa itu. Tenangkan hatimu baik-baik, saudara. Ya,
Ada satu cerita saudara, makanya kenal Tuhan itu benar-benar kenal Tuhan. Ada seorang yang mau naik sebagai anggota legislatif atau sebagai anggota parlemen. Di sini nggak ada anggota parlemen ya, takut tersinggung. Biasa kan promosi kemana-mana. Tiba-tiba ya dia meninggal, belum kepilih udah meninggal. Wah, udah petang-peteng meninggal. Ketemulah dia. Toto mau masuk ke surga, tiba-tiba mau masuk surga dicegat dia sama malaikat. Stop. Nggak bisa masuk sembarangan. Mana identitasnya? Wah, orang Kristen. Kebetulan dia juga orang Kristen, pembicara di mana-mana. Oh maaf, nggak bisa betul itu. Tapi karena dia pinter kan, namanya orang-orang itu kan pinter, yang ngomongnya juga pinter gitu. Ya udah, malaikat tuh bager banget. Gua kasih lu 2 hari, tahu surga kayak apa. Dia pergi saudaraku, masuk ke surga. Baru 1 hari dia nggak betah. Kenapa? Baru masuk orang nyanyi, ya. Kesono lagi orang lagi nyembah. Kesono lagi orang lagi baca firman Tuhan. Kesono lagi orang nyembah. Dia bilang nggak cocok sama gue nih. Dia keluar. Ditanya sama malaikat, kenapa? Gak betah gue, kuping gue pengang, panas gue. Udah keluar. Lalu mau kemana? Kata malaikat yang satu, gue mau ke sebelah. Ke neraka saudara. Terus kata, hati-hati lu, kata malaikat yang di surga. Lu hati-hati lu sono. Iya gue udah tahu, ya, ngomong. Masuk dia ke neraka. Wah, baru mau masuk pintunya udah disambut luar biasa saudaraku. Itu malaikat penjaga neraka luar biasa. Masuk itu sambil ngerokok dia, wah plus makanya hati-hati kalau yang masih suka ngerokok, suka jadi penjaga di sana nanti. Ya terus baru ngerokok, terus di meja itu masuk ada minuman tuh, ada cap tikus, ada bir, ada segala macam ada di situ. Disambut luar biasa. Baru masuk pintu kaki sebelah, widih itu cewek-cewek yang seksi-seksi udah nyambut dia sambil joget-joget, sambil lari-lari, ada cokek, ada segala macam di situ. Wah, semuanya senang sekali. Wah, girang-girang dia, senang. Wah, dikasih waktu 2 hari langsung keluar. Betah gua di sini. Senang gua di sini, kata dia. Udah dia pamit nih sama malaikat di sorga. Kat, gua di sana aja. Cocok sama gua. Ya, udah. Balik dia, tapi ingat lo kata malaikat sorga, lu kalau udah ke sono enggak bisa balik lagi. Enggak apa-apa, udah cocok sama gua. Masuk. Belum masuk kaki sebelah langsung dibetot, dijedotin kepalanya. Jediar. Kepalanya jedotin, diinjek lagi sama malaikatnya di sana. Protes dia. Kemarin gue baru dari sini katanya. Gue disambut bagus-bagus luar biasa. Terus kata malaikat, itu kemarin masa kampanye. Ya. Itu promosi. Jadi ini kenyataannya katanya. Saudara, tak kasih tahu, hati-hati. Ya, makanya kenal Tuhan tuh benar-benar kenal. Kalau enggak kayak itu tuh cuman promosi. Jadi siapkan dirimu baik-baik, kenallah Tuhan dengan benar ya. Dan yang terakhir adalah bertumbuh melalui proses. Kita tidak bisa bilang langsung baik, langsung benar, langsung bisa gitu jadi orang Kristen. Enggak, kita perlu bertahun-tahun. Saya butuh 10 tahun untuk bisa menjadi orang Kristen yang benar. Yang benar aja belum tentu benar. Ya, kita harus belajar ya. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di gereja kita diasah, ya. Di gereja kita dikikir, di gereja kita bertumbuh, di gereja kita semua diasah. Dan orang yang paling menyakitkan hati kita itu ada di gereja. Pendetamu, pemimpin rohanimu, teman-teman yang kamu anggap rohani itu biasanya yang paling nyakitin banget. Tapi di situ Tuhan sedang mengajar dia. Saya pernah kan cerita ada orang yang selalu protes sama saya. Saya berdoa buat dia dan Tuhan jawab dengan luar biasa. Aku tidak sedang mengubah dia, aku sedang mengubah kamu. Prosesnya itu yang paling enak saudara ya. Jangan lupa ya, nasi yang kita makan hari ini tidak ditanam kemarin sore padinya. Lalu ada waktu prosesnya ya. Jangan lupa saudara, proses itu membuat kita menjadi orang. Ruang nyaman memang menyenangkan, tapi tidak pernah ada yang bisa bertumbuh dari ruang nyaman. Kapal yang ditambat di dermaga dengan lampu yang luar biasa itu bagus banget, tapi bukan untuk itu kapal dibuat.
Kita diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan bukan untuk menerima sesuatu yang nyaman, saudara. Tapi bertumbuh dalam ketidaknyamanan supaya engkau nanti siap untuk menerima yang nyaman dari Tuhan. Ada prosesnya. Saya mau akhiri dengan satu kata, ikan pepes, ikan lele, diproses Ya, kita belajar hidup diproses oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan prosesnya Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Kenal Tuhanmu dengan baik supaya pada suatu saat kita ketemu, hai hamba yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, daripada siapa ya, gua kagak tahu. Kan gak enak kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Janjimu, ya Tuhan, iya dan pasti. Tidak ada satupun yang akan hilang daripada janjimu kepada kami. Kami tahu kami akan menunggu di ruang tunggu kami bersama dengan Engkau. Menunggu jawaban, menunggu janjimu terbukti di dalam hidup kami. Hidup kami dalam prosesmu Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus ampuni kami. Kalau seringkali kami melupakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selama kami di dunia ini. Hidup membawa terang dan hidup menjadi rasa. Karena itu Tuhan ajarkan kepada kami untuk berkenan kepada Tuhan. Terus ajar kepada kami. Terus bentuk kami ya Tuhan. Supaya kami mengingat tugas dan tanggung jawab kami. Yaitu menjadi terang dan menjadi garam. Dimanapun kami berada. Jati diri kami adalah Kristus. Hidup kami adalah Kristus. Dan dimanapun kami berada, kami membawa nama Kristus. Tuhan, mari ajar kepada kami untuk merendahkan hati kami. Dan kami belajar untuk selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu Tuhan di tempat ini. Para pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah berikan luar biasa kepada mereka. Gembala, wakil gembala, dan semua pengerja yang luar biasa yang Tuhan sudah tetapkan mereka di tempat ini. Mereka orang-orang pilihan-Mu yang Kau tetapkan. Supaya mereka di dalam kasih karunia Tuhan menerima berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapak, diberkati seluruhnya di dalam nama Yesus. Amin Tuhan.